Baik, nama saya Roknel Kopung, NIM saya 2011115. Saya dari Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan algoritma dengan menggunakan metode Canea-Snakebor. Latar belakang yang pertama ada algoritma. Algoritma merupakan ilmu komputer atau informatika yang banyak diminati yang menjadi acu dalam terminologi algoritma. Misalnya algoritma perutian atau routing yang berada di dalam jaringan komputer. Yang berikut adalah masuk ke metode kita, yaitu algoritma Canea-Snakebor atau KNN. Menurut Semeranti Balu Murungan, KNN merupakan salah satu metode yang populer untuk menghasilkan klasifikasi teks, yaitu melakukan proses pembelajaran dari data latih untuk menentukan kelompok objek. Sehingga dalam menentukan hasil klasifikasi, KNN melihat jarak yang menentukan lokasi atau jarak yang bisa dihitung melalui salah satu dari besaran jarak yang telah ditentukan, yakni jarak Euclidean dan jarak Minkowski. Namun dalam penerapannya seringkali digunakan jarak ini karena memiliki tingkat akurasi dan produktiviti yang tinggi. Yang besar jaraknya satu garis lurus yang menghubungkan antara objek dan garis. Berikut adalah tahapan untuk menjalani proses KNN sebagai berikut. Kita akan menentukan jumlah pada tetangga K dan menghitung jarak objek dengan masing-masing data kelompok. Kita masuk ke metode flowchart ini dengan menggunakan metode Canea-Snakebor. Yang pertama ada mulai. Setelah mulai, kita akan lanjut ke data set yang mendapatkan hasil preprocessing. Setelah itu, kita lanjut ke ekstraksi fitur dengan TF dan IDF. Yang berikut kita akan menghitung jarak antar dokumen untuk menggunakan Euclidean distance. Yang berikut kita menentukan nilai K, dan setelah itu kita tentukan kelas dokumen. Setelah kita menentukan kelas dokumen, kita menyimpan hasil klasifikasi untuk siap menjadi bahan evaluasi. Nah, setelah itu kita selesai. Yang berikut kita masuk ke mengoutput data kelurahan. Kita perlu kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Setelah itu kita precision, yaitu tingkat ketepatan antara informasi yang diminta dengan jawaban. Yang berikut kita recall, yaitu tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali informasi. Dan kita masuk ke measure, yaitu bobot akurasi berdasarkan rata-rata dari precision dan recall. Klasifikasi dengan algoritma Canea-Snakebor adalah skenario pertama yang digunakan penelitian untuk mengklasifikasi teks terjemahan hadits. Klasifikasi terjemahan hadis pada skenario 1 yaitu mengumpulkan data dan training, kemudian disiapkan ke dalam file dengan format teks. Data training terlebih dahulu dijelaskan secara manual ke dalam 3 kelas, yaitu anjuran, larangan, dan informasi. Untuk data testing di split dari keseluruhan data training menggunakan K-fold cross validation. Yang berikut yang kedua, kita menggunakan proses text mining untuk data training dan data testing. Contoh pre-processing data training adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita jangan berdusta. Yang berikut contoh pre-processing data training terjemahan hadits. Contoh dalam tabel, janganlah kalian berdusta atas namaku, karena siapa yang berdusta atas namaku niscaya masuk neraka. Itu adalah label di hadis masuk dalam larangan. Yang kedua, ada barang siapa ingin melihat seseorang laki-laki penduduk surga, maka hendaklah dia melihat kepadanya masuk kepada anjuran. Ada juga informasi seperti barang siapa menceritakan hadis yang riwayat ini adalah kebohongan, maka dia adalah salah satu dari para pembohong tersebut. Sesudah informasi, anjuran, dan larangan dalam tabel berikut, kita masuk ke
Excel. Berikut adalah hasil perhitungan tabel dalam bentuk Excel. Ada perhitungan D1, D2, D3 sampai D6. Angkanya sebagai berikut dan hasil perhitungannya dalam bentuk kesimpulan sudah jadi seperti ini, dan di bawahnya ada matriks perbandingan hasil dari D1 sampai D6. Semuanya ini dipakai dengan menggunakan rumus min dan max di bawah ini. Kalau sudah begini, kita akan masuk ke perhitungan MATLAB-nya. Dalam print screen yang sudah saya masukkan ke dalam Word, ada larangan anjuran informasi seperti pada tabel yang di atas. Saya ambil 6 contoh, maka di sini juga 6 contoh sesuai dengan hasil MATLAB yang ada di sini. Ada banyak data latih, banyak data uji, data latih, data uji, dan hasil prediksi. Akurasinya 0,0, dan itu dia hasilnya. Ini dia hasil presentasi dari saya. Terima kasih.